Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, wa illam yantahu amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Jika mereka itu tidak berhenti terhadap apa yang mereka katakan, bahwasanya Allah itu adalah Isa, Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Allah itu satu dari tiga, bahwa ada keyakinan Trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu, ada Tuhan Ayah, ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, maka mereka akan ditimpa azab yang pedih, karena sesungguhnya telah melakukan satu bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita juga bersyukur atas nikmatul iman, sehingga karunia ini bisa kita gunakan di dalam rangka untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Maidah. Kita refresh sebentar dari surah Al-Maidah ayat 72. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keyakinan dari orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala katakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam wa qala al masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah Isa ibni Maryam, sedangkan Isa itu berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang selainnya, maka Allah telah mengharamkan baginya surga dan neraka adalah tempat baginya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang menyatakan bahwasanya Allah adalah satu dari tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sedangkan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang esa. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, maka sungguh akan menimpa kepada mereka orang-orang yang kafir, di antara mereka azab yang pedih. Di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keyakinan yang salah dari orang-orang Nasrani, di mana mereka itu menyatakan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala itu adalah Isa ibni Maryam, di mana di ayat berikutnya bahkan mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu dari tiga keyakinan tentang Trinitas, bahwasanya ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan juga ada Ruhul Kudus, ada juga Bunda Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa apa yang mereka katakan itu sungguhnya adalah sesuatu yang salah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka yang menyatakan seperti itu adalah kafir. Kafir itu secara bahasa adalah menutupi kebenaran, menutupi hakikat bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu tidak lain seorang hamba utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ditegaskan sendiri oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa menyatakan kepada pengikutnya, "Ya Bani Israel, u'budullah Rabbi wa Rabbakum." Wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Sembahlah Allah Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa nasanya Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya telah menyatakan kepada pengikutnya, kepada orang-orang Bani Israel, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya, bahwa Allah itu adalah Tuhan dari Bani Israel. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan perkataan dari Nabi Isa, "Inni Abdullah," saya ini adalah hamba Allah. "Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya," Allah memberikan kepada saya karunia kitab, yaitu kitab Injil. "Wa ja'alani nabiyya," dan Allah itu menjadikan saya sebagai nabi. Artinya Nabi Isa alaihissalam itu tiada lain adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Injil sebagai pedoman bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai nabi untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Bani Israel agar mereka tetap lurus sebagaimana lurusnya keyakinan dari mereka sebelumnya ketika Nabi Musa alaihi salam memberikan kepada mereka petunjuk ke jalan yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang juga ada di dalam kitab sebelumnya, di dalam kitab Taurat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan bahwasanya Allah itu adalah satu dari Trinitas. Satu keyakinan yang kata Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang muskil, sulit bagi para pendeta mereka sendiri. Ada pengakuan dari pendeta mereka yang sesungguhnya mereka juga merasa kesulitan. Bagaimana mungkin ada satu dalam tiga, tiga dalam satu, bahwasanya ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menyatakan bahwa mereka itu kafir. Karena kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min ilahin illa ilahu wahid." Bahwa Tuhan itu tiada lain, ya Tuhan yang esa. Ketika Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan dengan selainnya, maka sesungguhnya itu adalah satu bentuk kesyirikan. Kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, "Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim." Jika mereka itu tidak berhenti terhadap apa yang mereka katakan, bahwasanya Allah itu adalah Isa, Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Allah itu satu dari tiga, bahwa ada keyakinan
Trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ada Tuhan Ayah, ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus. Maka mereka akan ditimpa azab yang pedih, karena sesungguhnya telah melakukan satu bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sekali lagi Nabi Isa alaihissalam itu tiada lain adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Bahwasanya Nabi Isa itu tiada lain seorang hamba yang dikaruniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Bani Israel. Memang proses kelahiran dari Nabi Isa alaihi salam itu berbeda dengan kelahiran dari manusia secara umum. Kalau manusia secara umum itu mempunyai ayah dan ibu, akan tetapi Nabi Isa alaihi salam itu hanya mempunyai ibu. Sehingga inilah yang menjadikan sebagian dari Bani Israel kemudian menuhankan Nabi Isa, menyatakan bahwasanya ayahnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti halnya Adam. Bahkan Adam itu tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya dari tanah, dan Allah kemudian berfirman kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka pasti akan terjadi, karena tidak ada yang sulit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu mudah. Tidak ada yang sulit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sulit itu hanya di dalam pandangan manusia, dalam logika manusia. Bahkan kalau kemudian kita lihat dalam logika manusia, penciptaan Nabi Adam itu sesungguhnya lebih sulit dalam logika manusia. Karena berasal dari sesuatu yang tidak ada, tidak punya ayah dan juga tidak punya ibu. Di dalam sejarah kita juga mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang juga tidak punya ayah dan tidak punya ibu, yaitu untanya Nabi Salih alaihi salam. Unta Nabi Salih adalah binatang yang tidak lahir dari induknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya dari batu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka tidak ada yang mudah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, kun fayakun, jadilah maka jadi, karena itu adalah sesuatu yang mudah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak mereka supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka apakah mereka itu tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha pengampun dan juga lagi maha penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak mereka supaya bertaubat. Bertaubatnya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhenti dari keyakinan mereka yang tidak benar tentang Nabi Isa alaihi salam, tentang Siti Maryam, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan tentang Trinitas, atau bahkan keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan, bahwasanya dia adalah Allah, supaya mereka itu kembali kepada keyakinan yang memang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan dari Bani Israel dan bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengajak mereka itu merenungkan tentang bagaimana sesungguhnya Nabi Isa serta
ibundanya. Allah katakan mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Tidaklah Al-Masih anak Maryam itu kecuali seorang rasul, dan sudah berlalu sebelumnya para rasul. Wa ummuhu siddiqah, sedangkan ibunya yaitu Siti Maryam adalah seorang siddiqah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya keduanya memang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa itu adalah salah satu utusan dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan utusan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Sebelumnya sudah ada banyak utusan, dan semua adalah manusia-manusia yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibunya itu adalah siddiqah, ay mu'minah bihi musaddiqah lahu. Bahwasanya Siti Maryam itu membenarkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada dirinya. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya keduanya itu yaqulanit ta'am. Ini untuk menunjukkan bahwa keduanya itu adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Jadi kalau mereka berdua itu Tuhan, maka sesungguhnya mereka berdua tidaklah butuh kepada makan. Tapi keduanya itu sama-sama makan. Yaqulanit ta'am. Nabi Isa makan, Siti Maryam itu juga makan. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu masih butuh makan, maka itu sudah menunjukkan kepada kelemahan dirinya. Ketika dia tidak makan, maka tubuhnya itu akan lemah. Dia akan mengalami keletihan, kelesuhan. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang lemah itu? Bagaimana mungkin ada Tuhan yang letih? Yang kalau kemudian tidak ada makanan, dia akan lemas. Artinya ketika keduanya itu makan dan minum, merasakan rasa letih, merasakan kemudian juga rasa lesu, lemas, dan sesudah makan mereka juga buang hajat, maka sesungguhnya itu menunjukkan tanda-tanda bagian dari basyariah, sifat-sifat kemanusiaan yang sama dengan yang lainnya. Bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang butuh kepada sesuatu, sementara Tuhan itu tidak butuh kepada sesuatu karena dialah yang memberikan kepada makhluknya segala sesuatu. Jadi ini yang sesungguhnya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan kana yaqulanit ta'am? Keduanya itu makan makanan. Memang kata Allah Subhanahu wa taala di awal ayat yang ke-75 bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya itu juga adalah seorang yang siddiqah. Yang kata sebagian mufassir, siddiqah itu adalah seorang yang memang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang menyatakan bahwa dia mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an memang di antara orang-orang mempunyai diberikan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina, dari orang-orang yang disyaratkan oleh Allah mendapatkan nikmatnya itu adalah minan nabiyyina, para nabi. Kemudian yang kedua adalah para siddiqin, was-siddiqin. Kemudian yang ketiga adalah wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang salih.
Itulah mereka yang mendapatkan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita memohon agar kita termasuk di dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasul tentu beliau itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga rasul itu adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepadanya risalah yang harus disampaikan kepada manusia. Bahkan Nabi Isa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Injil sebagai pedoman bagi Bani Israel. Akan tetapi tetap sekali lagi Nabi Isa itu adalah manusia biasa. Dia adalah Abdullah, hamba Allah. Kemudian ibunya itu adalah Siddiqah, hamba Allah Subhanahu wa taala juga. Keduanya memang mempunyai kedudukan yang tinggi, akan tetapi keduanya juga memiliki sifat basyariyah, sifat kemanusiaan, yang diantara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah manusia biasa adalah yakulani ta'am. Keduanya itu sama-sama makan. Kalau sama-sama makan, maka mereka butuh kepada makanan. Kalau Tuhan tidak butuh makan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan kepada hamba-hambanya. Nabi Isa, Bunda Maryam itu sama-sama makan, sama-sama butuh dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau mereka tidak makan, maka akan mengalami keletihan, kelesuan sebagaimana manusia yang lainnya. Dan ini bukanlah sifat dari Tuhan. Ini menunjukkan kelemahan yang ada pada diri mereka berdua. Memang sama-sama kedudukan tinggi, akan tapi tetap sifat basyariah yang di dalamnya adalah kedudukannya menunjukkan bahwasanya mereka makhluk itu ada pada keduanya. Yakulani, dan untuk makan mereka juga harus mencari nafkah, mencari dengan berusaha di dalam kehidupannya. Setelah makan, yaqdiyani hajatahuma minal baul wal ghaid. Mereka kemudian juga menunaikan hajatnya, kencing, berak, serta hal yang lainnya. Artinya itu menunjukkan ad-dha'f, kelemahan, wal haja ila ta'am, butuh kepada makanan, wasyarab, butuh kepada minuman, wan naum, butuh juga istirahat ketika sudah ada kelemahan, wa qada'il hajah, dan juga butuh untuk menunaikan hajat. La yumkinu ayyakuna ilahan, dan itu tidak mungkin untuk menjadi ilah, seorang Tuhan, menjadi Tuhan. Wala ayyattasifa bi ayyi sifatin min sifatil uluhiyah war rububiyah, dan tidak mungkin mempunyai sifat sebagaimana sifat ketuhanan yang disembah, baik sifat uluhiyah sebagai pencipta alam semesta ini atau rububiyah. Sifat ketuhanan itu kan pertama adalah uluhiyah. Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini sehingga berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala yang juga memberikan karunia terhadap semua makhluknya, memberikan rezeki, memberikan makanan, memberikan minuman. Sementara keduanya tidaklah demikian. Mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan minuman. Sementara sifat rububiyah itu memberikan karunia makanan dan minuman, bukan malah mencari, bukan malah makan dan minum. Ini adalah sesuatu yang tidak benar.
Jadi di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang dari Bani Israel untuk mempergunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka itu merenungkan dengan sebenarnya, maka mereka akan menyadari bahwa keduanya memang bukanlah Tuhan atau yang pantas untuk dipertuhankan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma anzur anna yufakun." Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaannya. Allah itu adalah zat yang memberi, Allah yang menciptakan, sementara keduanya tidak mempunyai sifat yang seperti itu. Diajak untuk merenungkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah Nabi Isa alaihissalam itu selalu menampakkan sifat basyariahnya. Yang di dalam Al-Qur'an kemudian orang-orang bertanya itu, "Ma li hadzal rasul ya'kulu wa yashrabu wa yamshi fil aswaq." Rasul ini kenapa ini dia makan, dia minum dan juga dia pergi ke pasar. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa, mempunyai sifat basyariah, supaya tidak dianggap sebagai Tuhan sebagaimana Nabi Isa alaihi salam yang dipertuhankan oleh Bani Israel. Ya'kulu, Rasulullah itu makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan bahwa selalu menampakkan sifat basyariahnya. Kalau makan itu dilihat oleh orang lain, sehingga orang kemudian merasa bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan mereka. Ya'kulu wa yashrabu, mereka juga mensaksikan Rasulullah itu minum, sifat basyariah. Ya'kulu wa yashrabu wa yamshi fil aswaq, Rasulullah itu juga ke pasar, Rasulullah itu berdagang, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari kasab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ulama basyarun la kal basyar, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa yang mempunyai sifat kemanusiaan seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, yang itu kemudian kadang dipertanyakan oleh orang-orang, ini kok Rasul tapi kenapa dia masih makan, minum, cari nafkah? Ya memang itulah sifat kemanusiaan yang melekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu bukanlah Tuhan. Cuma memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan lakal basyar, bukan seperti manusia biasa. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keringatnya wangi itu kan. Jadi keringatnya wangi seperti halnya minyak kasturi, sehingga di antara istri beliau itu yang ada yang mengumpulkan keringatnya untuk apa? Dijadikan sebagai minyak wangi. Ya kalau kita ada yang mengumpulkan keringat kita itu. Ada ndak di antara bapak-bapak yang kemudian keringatnya dikumpulkan oleh ibu-ibu? Wah ini keringat suami saya ini, mau saya jadikan sebagai minyak wangi. Ndak ada, dicuci langsung. Rasulullah basyarun lakal basyar, ada keistimewaan yang berbeda, termasuk ketika meludah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia bisa menyembuhkan penyakit mata. Kalau saya yang meludah jauh semua itu kan. Jadi itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ajak Bani Israel, cobalah kalian itu renungkan, Allah sudah memberikan tanda-tanda kekuasaannya, gunakan akal dengan sebaik-baiknya. Kalau memang keduanya itu adalah Tuhan, maka mereka itu tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan buang hajat, tidak akan mencari nafkah. Akan tapi keduanya itu makan, minum, mencari nafkah, buang hajat, itu semua menunjukkan kelemahan, itu menunjukkan bahwasanya mereka itu masih butuh kepada sesuatu yang ada di dunia ini. Dan kalau mereka itu butuh, maka sesungguhnya
tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan, karena memang mereka itu bukanlah Tuhan. Jadi diajak merenungkan, diajak menggunakan akal supaya mereka menyadari bahwa apa yang mereka yakini sesungguhnya adalah sesuatu yang tidaklah benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah terbit matahari, sudah syuruk, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.